Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobatku yang tercinta, jangan lupa biasakan sebelum nonton konten di channel ini membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim, dan jangan lupa pula subscribe channel ini. Mudah-mudahan kita semua mendapat manfaat, mendapat kebaikan dari konten yang saya sampaikan ini. Amin 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 ya robbal alamin. Pada kesempatan yang barokah ini, mari kita bersama-sama belajar memahami isi dan kandungan surat yang ketiga, yaitu surat Ali Imran, khususnya ayat nomor 38 sampai dengan ayat nomor 45. Insyaallah nanti saya bacakan ayatnya, arti perkata, terjemah, tafsir, kasanah pengetahuan, doa dalam Al-Quran, dan hadis yang terkait ayat 45. Semoga kita semua termasuk khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, yaitu sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari nomor 5027. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hunalika da'a Zakariya rabbahu qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Hunalika, di sanalah, yakni ketika itulah, da'a Zakaria berdoa, maksudnya berharap, memohon kepada Allah, rabbahu qala rabbi habli, rabbahu kepada Robnya, kepada Tuhannya, qala seraya berkata, Rabbi berilah aku, yakni anugerailah aku, milladunka dzurriyyatan thayyibatan, milladunka dari sisimu, dzurriyyatan anak keturunan, thayyibatan yang baik, yakni anak-anak yang soleh. Innaka sami'ud du'a, innaka sesungguhnya engkau sami'ud du'a, maha mendengar doa. Maksudnya maha mendengar doaku dan maha mengabulkan permohonan kami. Terjemah ayat 38, di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata, ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu. Sesungguhnya engkau maha mendengar doa. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Annallaha yubassiruka biyahya musaddiqan bikalimatin minallahi wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas solihin. Fanadathul malaikatu, maka para malaikat memanggilnya, yakni malaikat Jibril, wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab, wa dan dia qa'imun sedang berdiri, yusalli melaksanakan salat, fil mihrab di mihrab, yakni di masjid atau di tempat khusus untuk beribadah, ya. Mihrab itu tempat khusus untuk beribadah. Anallaha yubassiruka biyahya, anallaha bahwasanya Allah yubasiruka, dia memberi kabar gembira kepadamu, yakni dengan kelahiran seorang anak yang bernama Yahya alaihi salam. Musaddiqom bikalimatim minallah, musaddiqom yang membenarkan, bikalimatin terhadap kalimat, minallahi dari Allah, yakni Isa bin Maryam yang keberadaannya adalah berkat kalimat dari Allah Ta'ala dan diciptakan tanpa perantaraan seorang bapak. Wa sayyidan, dan sebagai panutan, wa rasuro, dan menahan diri dari syahwat, yakni tidak memiliki syahwat terhadap wanita, wa nabiyyam minas solihin, wa nabiyyam dan seorang nabi, minas solihin dari orang-orang yang soleh, yakni dari kalangan orang-orang yang diutus. Terjemah ayat nomor 39. Kemudian para malaikat memanggilnya ketika dia berdiri melaksanakan sholat di mihrab. Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran Yahya, yang membenarkan sebuah firman dari Allah, panutan berkemampuan menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi di antara orang-orang yang soleh. Catatan, musaddiqon berarti membenarkan kedatangan seorang nabi yang diciptakan dengan kata kun, jadilah, tanpa ayah, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa qad balaghanil kibaru wa imra'atani aqir.
Qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Qala Rabbi, Zakaria berkata, Rabbi, yakni Zakaria alaihissalam berkata kepada Allah melalui malaikat Jibril, wahai Tuhanku, anna yakunu li gulamun, anna bagaimana yakunu li gulamun, aku akan memiliki seorang anak, yakni dari mana aku bisa mempunyai anak. Waqad balagonil kibaru, sedangkan usiaku sudah tua, sedangkan usia tua sungguh telah menghampiriku, yakni aku telah menginjak usia senja. Wa mar'atani dan istriku akhir, orang yang mandul, yakni perempuan yang mandul yang tidak dapat melahirkan. Qala, dia berkata, yakni Jibril alaihissalam, kadzalika, begitulah seperti yang telah aku katakan kepadamu. Allah yaf'alu ma yasha, Allah yaf'alu, dia berbuat ma yasha, apa yang dia kehendaki. Jadi Allah bisa melakukan apa saja yang dia kehendaki. Terjemah ayat 40, dia Zakaria berkata, ya Tuhanku, bagaimana aku bisa memiliki anak sedang aku sudah sangat tua dan istriku pun mandul. Dia, Allah berfirman, demikianlah Allah berbuat apa yang dia kehendaki. Qala rabbi ja'alli ayata, qala ayatuka alla tukalliman nasa salasata ayyamin illa ramja, wadhkur rabbaka katsiran wasabbih bil asyi wal ibkar. Qala Rabbi, Zakaria berkata, ya Rabbi, ya Tuhanku, ij'alli ayatan, ij'al jadikanlah li bagiku ayatan, tanda, yakni tanda bahwa istriku telah mengandung. Qala ayatuka, qala dia berfirman, ayatuka, tanda bagimu adalah, yakni tanda bahwa istrimu telah mengandung, alla tukaliman nasa, alla tukaliman, bahwa engkau tidak dapat bercakap-cakap, an-nasa, kepada manusia, yakni kamu tidak mampu berbicara dengan orang-orang. Salah satu ayamin, selama 3 hari, tetapi bukan karena bisu. Ila romza, kecuali dengan isyarat, yakni kecuali dengan gerakan kedua bibir, kedua alis, kedua mata, dan kedua tangan. Ada juga yang berpendapat, yakni kecuali dengan menulis di atas tanah. Wadkur robbaka, wadkur, dan sebutlah robbaka, Tuhanmu, dengan lisan dan hati, maksudnya kasiron, yang banyak, atau sebanyak-banyaknya, dalam kondisi apapun, kecuali dalam kondisi yang terlarang. Wasabbih bil asyi wal ibkar, wasabbih, dan bertasbihlah, bil asyi, di waktu petang, wal ibkar, dan pada waktu pagi, yakni bertasbihlah atau sholatlah di waktu pagi dan petang hari, seperti yang biasa kamu lakukan. Terjemah ayat 41, dia Zakaria berkata, ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda. Allah berfirman, tanda bagimu adalah bahwa engkau tidak berbicara dengan manusia selama 3 hari, kecuali dengan isyarat. Dan sebutlah nama Tuhanmu sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah memujinya pada waktu petang dan pagi hari. Wa in qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafaki wa taharaki wastafaki 'alan nisa'il 'alamin. Wa in qalatil malaikatu, wa dan ketika qalat berkata malaikatu, malaikat, yakni malaikat Jibril, ya Maryamu innallaha astafaki, ya Maryamu, wahai Maryam, innallaha, sesungguhnya Allah, istafaki, dia telah memilihmu untuk taat beribadah, yakni Allah Ta'ala telah mengutamakan kamu dengan Islam dan ibadah, wa taharaki, dan dia mensucikanmu dari kekufuran, dari kemusyrikan, dan dari segala kotoran. Menurut pendapat yang lain, menyelamatkan kamu dari pembunuhan. Wastafaki, dan melebihkan kamu, yakni mengutamakan kamu, ala nisa'il alamin, atas para wanita di seluruh alam pada masa itu.
ala nisa'il alamin, atas para wanita seluruh alam, itu umat pada masa itu. Terjemah ayat 42. Dan ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, mensucikanmu, dan melebihkanmu di atas segala perempuan di seluruh alam pada masa itu. Ya Maryam uqtuni li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Ya Maryam uqtuni li rabbiki. Ya Maryam, wahai Maryam, uqnuti taatlah engkau li rabbiki kepada Tuhanmu, yakni taatlah kepada Tuhanmu sebagai ungkapan rasa syukur atas anugerah tersebut. Wasjudi warka'i, wasjudi dan bersujudlah engkau, warka'i dan rukuklah engkau. Maksudnya hendaklah kamu rukuk dan sujud atas dasar suatu perintah, seperti rukuk dan sujudnya ma'ar raki'in, bersama orang-orang yang rukuk. Artinya bersama orang-orang yang ahli sholat. Terjemah ayat 43, wahai Maryam, taatilah Tuhanmu, sujud dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik wa ma kunta ladaihim id yulkuna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam wa ma kunta ladaihim id yahtasimun. Dzalika itulah, yakni kabar tentang Maryam dan Zakaria alaihissalam yang aku terangkan ini, min amba'il ghaibi, sebagian dari berita-berita atau kabar-kabar gaib, yakni merupakan berita gaib yang tidak kamu ketahui sebelumnya, hai Muhammad. Nuhihi ilaika, nuhi kami mewahyukan, ilaika kepadamu, maksudnya kami mengutus Jibril alaihissalam menyampaikan berita tersebut kepadamu. Wa ma kunta ladaihim, wa ma dan tidaklah kunta engkau adalah ladaihim di antara mereka, yakni tidak berada dekat dengan orang-orang soleh itu. Id yulkuna aqlamahum, itu ketika yulkuna melemparkan atau memilih aqlamahum anak panah mereka. Ayyuhum yakfulu, ayyuhum siapa di antara mereka, yakfulu yang akan mengasuh, yakni yang akan mengasuh atau mengambil Maryam untuk mendidiknya, Maryam dari Maryam untuk dididiknya. Wa ma kunta ladaihim id yahtasimun, wa ma dan tidaklah kunta engkau ladaihim di antara mereka, id ketika yahtasimun mereka bertengkar, yakni ketika mereka beradu argumentasi agar dapat mendidik Maryam. Terjemah ayat nomor 44. Itulah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad, padahal engkau tidak bersama mereka ketika mereka melemparkan pena untuk mengundi siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam, dan engkau pun tidak bersama mereka ketika mereka bertengkar atau beradu. Catatan, ada sebagian mufassir yang mengartikan anak panah, bukan pena. Artinya undian itu dilakukan dengan melempar anak panah. Idh qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubassyiruki bikalimatin minhu ismuhul masihu Isa ibnu Maryam wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Qalatil malaikatu, id ketika qalati berkata al malaikatu malaikat, maksudnya malaikat Jibril, ya Maryamu innallaha yubassyiruki bi kalimatin minhu, ya Maryamu wahai Maryam, innallaha sesungguhnya Allah, yubassyiruki dia memberi kabar gembira kepadamu, bi kalimatin dengan suatu kalimat, minhu darinya, yakni dengan kelahiran seorang anak yang tercipta dengan kalimatnya. Ismuhul Masih, ismuhu namanya Al-Masih, yaitu Al-Masih. Disebut Al-Masih karena ia suka mengembara ke berbagai negeri. Menurut satu pendapat, Al-Masih berarti Al-Malik atau raja.
Isa bin Maryam wajihan fid dunya. Isa bin Maryam, Isa putra Maryam, wajihan yang terkemuka fid dunya, di dunia, yakni dia memiliki martabat dan kedudukan di antara orang-orang di dunia. Wal akhirati, dan di akhirat, yakni begitu pula di akhirat dia memiliki martabat dan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa minal muqarrabin, dan termasuk orang-orang yang didekatkan pada Allah, yakni didekat kepada Allah di dalam surga Aden. Terjemah ayat 45, ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat atau firman darinya, yaitu seorang putra, namanya Al-Masih, Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Tafsir At-Tabari, surat Al-Imran, ayat 45. Maksud ayat, ingatlah ketika para malaikat berkata, yaitu kamu tidak hadir di sisi mereka ketika mereka bersengketa, juga kamu tidak hadir di sisi mereka ketika malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu. Maksud ayat tentang sebuah kalimat darinya, yaitu seorang putra, yaitu pesan dan kabar dari Allah, sebagaimana firman Allah dalam ayat lain. Kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam ada di An-Nisa ayat 171, yaitu Allah memberikan kabar gembira kepada Maryam dengan lahirnya Isa yang disampaikan kepadanya. Terdapat di Tafsir At-Tabari jilid 5 terbitan tahun 2001, halaman 406 sampai dengan 411. Sedangkan di dalam Tafsir Ibnu Katsir, khususnya surat Al-Imran ayat 45, kelahiran Isa seperti dijanjikan Allah SWT merupakan kabar gembira untuk Maryam. Hal itu merupakan kado istimewa karena Isa yang dilahirkan tanpa bapak ini kelak menjadi manusia pilihan Allah SWT. Hal ini seperti dijelaskan ayat, ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat atau firman darinya, yaitu seorang putra. Dalam ayat ini Allah SWT menegaskan bahwa bayi ini diberi nama Isa dan nasabnya dihubungkan langsung kepada sang ibu Maryam karena terlahir tanpa ayah atau tanpa bapak. Dalam ayat yaitu seorang putra namanya Al-Masih Isa putra Maryam, disebutkan Isa dijuluki Al-Masih karena Allah SWT mengangkatnya ke langit dan menyerupakan wajah seorang dengan wajahnya. Hal ini untuk menyelamatkan Isa dan orang yang diserupakan dengannya yang ditangkap dan kemudian disalib orang-orang kafir. Dalam ayat seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Allah SWT menjadikan Isa sebagai makhluk istimewa yang mendapat anugerah di dunia dan di akhirat. Di dunia, Isa dibekali kitab Injil sebagai syariat yang disebarkan kepada kaum Nasrani, sedangkan di akhirat kelak ia diberi hak memberikan syafaat kepada orang-orang yang dikehendakinya dengan seizin Allah SWT. Selain itu, kelak dia akan bersama para nabi dan rasul berada di dalam surga. Isa juga merupakan salah satu dari 5 rasul yang termasuk ulul azmi, yaitu diberi berbagai mukjizat. 4 lainnya adalah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Muhammad SAW. Terdapat di Al-Misbah Al-Munir fi Tafsir Ibnu Katsir halaman 172. Doa dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 38, doa mohon keturunan yang soleh. Ketika Nabi Zakaria mengasuh Maryam dan menyaksikan beberapa kejadian yang menakjubkan, Nabi Zakaria terinspirasi untuk memohon kepada Allah SWT agar diberi keturunan yang soleh dan taat. Usia senja dan istri yang mandul tidak membuatnya putus asa terhadap rahmat Allah SWT. Beliau pun memanjatkan doa kepada Allah SWT agar diberi keturunan yang bisa mensiarkan agama Allah. Nabi Zakaria sangat optimis karena Allah SWT adalah zat yang maha mendengar
Allah selalu mengabulkan doanya dengan mengutus malaikat agar membisikkan pesan suci bahwa Dia akan memberinya keturunan yang kelak diberi nama Yahya dan akan menjadi pewarisnya dalam menyebarkan agama. Doa dan zikir, doa istikharah. Allahumma inni astaghfiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wal aqdir wa ta'lamu wal alam wa anta alamul ghuyub. Ya Allah, dengan ilmumu aku mohon kepadamu pilihan terbaik bagiku. Dengan takdirmu aku memohon kepadamu kemampuan dan kekuatan. Aku juga memohon anugerahmu yang agung, sesungguhnya Engkau yang Maha Kuasa dan aku tidaklah berdaya. Engkau yang Maha Tahu, sedangkan aku tidak tahu. Engkau yang Maha Mengetahui segala yang gaib. Hasanah pengetahuan, surat Ali Imran ayat 45. Isa alaihissalam putra Maryam, dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu, janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu. Dan ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Surat Al-Zukhruf ayat 61. Kita mengetahui bahwa Isa alaihissalam hidup 6 abad sebelum Al-Quran diwahyukan. Oleh karena itu, ayat ini harus merujuk bukan pada kehidupan pertamanya, melainkan pada kedatangannya kembali selama hari akhir. Baik dunia Kristen maupun Islam sangat menunggu-nunggu kedatangan Isa alaihissalam yang kedua kali itu. Kehadiran terhormat tamu yang diberkati ini di permukaan bumi akan merupakan tanda penting hari akhir. Bukti lebih lanjut kedatangan kedua Isa alaihissalam dapat diketemukan dalam penggunaan kata wakahlan dalam surat Al-Maidah ayat 110 dan surat Al-Imran ayat 46. Di kedua ayat ini kita diwahyukan perintah berikut ini. Ingatlah ketika Allah mengatakan, "Hai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu pada waktu aku menguatkanmu dengan Ruhul Kudus. Kamu dapat berbicara dengan manusia pada waktu masih dalam buayan dan sudah dewasa." Quran surat Al-Maidah ayat 110. Hadis sahih diriwayatkan Muslim nomor 4363 terkait dengan ayat 45. An Nabi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma min mauludin yulatu illa nakhasahu syaiton fayastahillu sarihun min nakhasihi syaitoni illa ba'na Maryamah wa ummahu. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW beliau bersabda, tidaklah seorang bayi dilahirkan kecuali setan pasti menyentuhnya hingga ia menangis keras karena sentuhan tersebut, kecuali putra Maryam, maksudnya Isa, dan ibunya. Kiranya cukup sekian, semoga yang saya sampaikan membawa manfaat, membawa kebaikan, membawa nilai tambah kepada teman-teman sekalian. Akhirnya kita cukupi. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.